Terima kasih Tuhan, selamat memasuki bulan keluarga di bulan Oktober 2020 ini. Ini adalah satu bulan di mana seluruh gereja kita akan memikirkan dan berfokus kepada kehidupan keluarga kita di dalam Tuhan. Dan dilanjutkan dengan bulan November, kita masih akan fokus kepada keluarga, dan juga Desember kita akan memasuki Natal bersama. Maka ini adalah sebuah rangkaian dari Oktober, November, Desember yang difokuskan kepada kehidupan kita di dalam iman bersama dengan Tuhan. So sekarang kita bersyukur karena panitia bulan keluarga dengan panitia Natal bergabung bersama supaya 3 bulan yang kita akan lewati menjadi sebuah bulan yang penuh dengan perubahan, penuh dengan rahmat, berkat, dan anugerah Tuhan. Khususnya berhubungan hidup kita pribadi, berhubungan juga dengan kehidupan keluarga, dan juga celebration, perayaan Natal bersama. Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Hari di mana kami kembali boleh dipersatukan Tuhan di dalam ibadah. Dan hari ini adalah hari di mana kami boleh merenungkan seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Terangi kami dengan firman-Mu. Dan biarkan kami mengalami perubahan oleh karena firman-Mu. Karena Engkau bekerja lewat firman-Mu. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian, tema hari ini adalah Christ at the center. Kristus di titik pusat. Mari kita buka Alkitab bersama dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Efesus 5, 22 sampai 33. Firman Tuhan berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Sebagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya dan saudara mungkin bertanya mengapa tema Kristus sebagai pusat harus menjadi sebuah tema yang penting untuk kita. Ada orang yang mungkin akan berkata, bukankah kita menjalani hidup keluarga, hidup pernikahan, ya biasa sajalah. Tidak perlu menambah-nambahkan sesuatu yang mempersulit situasi, atau bahkan berkata bahwa harus ada pusat di dalam pernikahan, di dalam hidup keluarga kita. So kasih Tuhan, teks firman Tuhan yang kita baca sebenarnya menegaskan kepada kita akan pentingnya Kristus di dalam hidup rumah tangga, hidup pernikahan kita. So kasih Tuhan, dalam bagian ini kita menemukan ada sebenarnya kehadiran Kristus, pertolongan Kristus di dalam hidup keluarga kita begitu pentingnya untuk saya dan saudara. Kristus adalah pusat. Teks firman Tuhan ini seringkali dipakai menjadi teks ketika kita mengikuti pernikahan atau dalam kebaktian ibadah pernikahan. Kita seringkali mendengarkan teks firman Tuhan ini seolah-olah teks ini hanya melulu bicara soal hubungan suami dan istri. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Kalau kita baca porsi yang diberikan terhadap konteks ini, terhadap perikop ini, sebenarnya kita menemukan dominasi pentingnya Kristus di dalam hidup suami istri, di dalam hidup keluarga. Jadi fokusnya bukan sekedar tentang suami dan istri, tetapi fokusnya adalah tentang Kristus di dalam hidup suami istri, Kristus di dalam hidup rumah tangga kita. Maka ada 3 perkara yang diangkat di sini. Pertama adalah Kristus adalah kepala pusat di dalam hidup rumah tangga kita. Ayat yang ke-23 berkata Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuhnya. Kristus adalah kepala.
Dijelaskan dengan sangat jelas di sini bahwa unsur pentingnya ada kepala, ada pusat, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Di dalam alam semesta, di dalam hidup kita hari-hari, kita menemukan hal yang sama. Kalau sesuatu tidak ada pusatnya, sesuatu tidak ada senternya, maka kita bisa bayangkan, saudara sekalian. Negara kita memiliki pusatnya di mana? Ya, ibu kota, di Jakarta. Bahkan kawanan binatang pun mereka masing-masing punya pusatnya. Semakin kompleks hidup binatang itu, semakin rombongan banyak, semakin komunitasnya banyak. Apa yang terjadi? Mereka butuh kepala. Kalau saya dan saudara mempelajari kehidupan lebah, kita tahu mereka ada kepalanya, ada ratunya. Semut juga demikian. Binatang-binatang di alam seperti itu. Ketika mereka berkelompok, ketika mereka lebih daripada satu, lebih daripada dua, dan menjadi lebih kompleks lagi, maka kepala itu menjadi penting. Center itu bisa menjadi sesuatu yang penting. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan kalimat ini, pukullah gembalanya dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Maka kepala menjadi sesuatu yang penting. Tanpa disuruh, kalau orang tahu, mengerti ada kepala, mereka akan mengorganisasi dirinya karena mereka akan mencari kepalanya. Kepala dalam segala sesuatu, center dalam segala sesuatu menjadi penting sekali. Itu sebabnya di dalam kerajaan-kerajaan Tiongkok kuno kita tahu, kalau seorang kaisar, seorang raja sudah begitu tua, bahkan diranjang kematiannya, begitu saat-saat kematian itu menjadi sangat genting sekali. Bahkan itu seringkali pengumuman tentang kematian sang kaisar itu biasanya ditunda atau diakali. Oleh karena apa? Kalau orang tahu kaisarnya meninggal, pemberontakan bisa terjadi. Kalau orang tahu kaisarnya meninggal, maka satu kerusuhan bisa segera terjadi. Itu sebabnya seringkali perlu ada delay, penundaan, dan ada pengaturan untuk pengumuman mengenai kaisar yang akan atau yang sudah meninggal itu. Kepala itu menjadi sesuatu yang penting. Demikian juga di dalam hidup rumah tangga kita. Alkitab berkata kepala segala sesuatu sebenarnya adalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengharmonikan segala sesuatu di dalam dirinya. Dia adalah pencipta, dia mencipta segala sesuatu oleh dia dan untuk dia. Dan kita tahu karena Kristus adalah kepala, segala sesuatu teratur dengan sebaik-baiknya. Alam semesta bahkan, Kristus menguasai akan alam semesta dengan keteraturan yang sangat luar biasa. Mungkin kita ada yang bertanya, apakah Kristus peduli menjadi kepala di dalam pernikahan, dalam rumah tangga? Ya. Tuhan kita tidak antagonis terhadap pernikahan. Tuhan kita tidak anti terhadap pernikahan. Sebaliknya dia adalah kreator, pencipta pernikahan itu sendiri. Maka kita lihat di dalam Alkitab, sejak Kejadian, keluarga adalah institusi yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Bukan sesuatu yang lahir daripada kebudayaan dan kebutuhan manusia. Keluarga adalah sesuatu yang Tuhan tetapkan untuk manusia. Dan Kristus Tuhan kita itu menghadiri pernikahan pertama yang dicatat di Alkitab. Yaitu perkawinan yang terkenal, perkawinan di Kana. Kristus hadir di sana menunjukkan kesukaan dia, endorsement dia terhadap pernikahan itu sendiri. Dia tidak anti pernikahan. Dia tidak anti ada perayaan pernikahan atau pesta pernikahan. Dia tidak anti. Malah di situ dia hadir. Dan ketika krisis pernikahan terjadi, ketika anggur tidak ada lagi, dia ada hadir di situ menyelamatkan akan pernikahan itu. So kasih Tuhan, jangan diragukan lagi bahwa Kristus adalah perancang daripada pernikahan. Sama seperti sebuah bangunan, tidak akan bagus bangunan itu kalau tidak ada desainernya, tidak ada arsiteknya. Maka bagus tidaknya sebuah bangunan, sebuah gedung, indah apa tidak indahnya, itu sangat tergantung bagaimana desain dari desainer itu sendiri. Tuhan adalah desainer rumah tangga, Tuhan adalah desainer keluarga kita. Begitu saya dan saudara mengikuti apa yang dia katakan, yang dia rancangkan, maka harmoni itu akan terjadi. Karena pusatnya itu adalah dalam pemikiran, di dalam desain, di dalam rancangannya Tuhan. Kehancuran rumah tangga hari ini itu terjadi oleh karena kita berpikir tentang rumah tangga, tentang hidup keluarga kita berdasar apa yang kita pikir. Berdasarkan lingkungan, berdasarkan keadaan yang ada. Kalau keadaan itu kacau, kalau budaya itu kacau, maka kacaulah juga pernikahan yang tercipta itu. Oleh karena kita mengandalkan bukan desain dari Tuhan, tapi desain yang dari kebudayaan kita.
Desain dari pendidikan masa kecil kita di keluarga kita, yang mungkin kurang baik keluarganya. Maka generasi demi generasi tidak tertolong oleh karena desain itu sendiri turun dari keluarga ke keluarga, dari generasi ke generasi. Itu sebabnya kenapa kita membutuhkan Kristus sebagai pusat. Kristus sebagai pusat yang sudah mendesain akan pernikahan itu. Dia yang harus diikuti, dia adalah kepala di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Itu sebabnya setiap koreksi itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Setiap koreksi itu akan mengikuti apa yang desainnya ditetapkan oleh Tuhan. Dengan begitu Kristus menjadi pusat di mana segala sesuatu akan diukur berdasarkan desain daripada Tuhan sendiri. Termasuk peran daripada suami, peran dari istri, peran dari orang tua, peran dari anak-anak. Semua diatur di dalam desainnya Tuhan sebagai kepala. Itu sebabnya dalam Mazmur 119 berkata, ayat yang ke-15, ayat yang ke-54, Tuhan, di dalam perjalanan my pilgrimage, sebagai seorang musafir dikatakan, ketetapanmu adalah yang paling indah. Hidup pernikahan kita seperti sebuah perjalanan keluarga. Sebagai satu perjalanan musafir, keluarga demi keluarga melewati dunia ini. Indah atau tidak indahnya tergantung siapa yang mendesain itu. Indah atau tidak indahnya tergantung kepada ketaatan, kepada perubahan sesuai dengan desain itu. Itu sebabnya sekali lagi Kristus adalah pusat. Dan karena dia adalah pusat, tempatkanlah dia sebagai pusat dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup keluarga kita. Tuhan Yesus bukan the unseen guest. Bukan tamu yang gak kelihatan. Dia adalah kepala di rumah tangga kita. Itu sebabnya seluruh ruangan hidup kita, semua ruangan keluarga kita, Tuhan adalah masternya, tuannya. Dan dia berhak untuk masuk, dia berhak untuk menguasai, dia berhak untuk dituruti di situ. Karena dia adalah pusat di dalam rumah tangga kita. Maka sekian hal yang kedua, ketika kita merenungkan Kristus sebagai pusat, sebagai center, itu hal yang kedua adalah Kristus bukan cuma menjadi pusat, tetapi Kristus itu juga menurture, memberikan akan perhatian dan juga pertolongan supaya kita ini tumbuh sebagai keluarga. Istilah nurturing itu mengandung inti atau arti care for and encourage to grow. Jadi ada perhatian dan ada juga encouragement supaya yang diperhatikan, yang di-encourage itu bisa growing. Ketika kita bicara soal nurturing, kita berbicara tentang apa? Kita berbicara tentang Tuhan yang akan memperhatikan keluarga kita dan membuat keluarga kita seperti yang Dia kehendaki, bertumbuh, indah, dan luar biasa. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan di sini, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya seperti Kristus juga terhadap jemaat. Dengan kata lain, ayat ini hendak mengatakan bahwa Kristus menerima jemaat, lalu setelah itu apa? Setelah itu dia akan nurturing jemaat. Dia akan merawat jemaat, dia akan memperhatikan jemaat, dia akan membuat jemaat itu bertumbuh. Ini ide nurturing. Di mana Tuhan itu sebenarnya tidak hanya ingin kita apa adanya. Tuhan ingin membuat kita bertumbuh, growing. Tuhan ingin kita di dalam hidup rumah tangga juga sama. Keluarga kita mestinya tumbuh, lebih berkualitas, lebih baik. Itu sebabnya ayat tadi dikatakan bahwa dia menempatkan jemaat di hadapannya. Itu keinginan Kristus. Dia taruh di depan matanya. Dia ingin jemaat itu bertumbuh, dikatakan, supaya jemaat menjadi cemerlang. Tidak ada cacat, tidak ada kerut, tidak ada yang serupa itu, tidak bercela, menjadi kudus. Jadi artinya Kristus tidak hanya akan menerima saudara dalam hidup rumah tangga kita. Tapi Kristus itu ingin menumbuhkan kita. Dia sangat caring terhadap apakah saudara bertumbuh apa tidak. Suami bertumbuh apa tidak. Atau begitu-begitu saja dari dulu. Istri bertumbuh apa tidak? Anak-anak bertumbuh tidak? Sebagai orang tua bertumbuh tidak? Seluruh keluarga ini bertumbuh apa tidak? Itu menjadi perhatian daripada Tuhan. Maka saudara sekalian, kita melihat kenyataan kadang-kadang ada keluarga yang memang sangat sulit untuk bisa bertumbuh.
Bukan karena tidak ingin bertumbuh. Apalagi di tengah-tengah krisis COVID macam hari ini, saudara sekalian, betapa susahnya sebenarnya ada banyak keluarga mengalami kesulitan, pertengkaran, disintegrasi di dalam rumah tangga. Oleh karena beban itu tambah berat secara mental, psychological, secara sosial, secara ekonomi. Semua beban itu kita mengalami double, bahkan triple mungkin hari ini. Itu sebabnya ada banyak keluarga yang makin lama makin mengalami krisis. Bulan demi bulan itu mungkin tidak menjadi lebih baik, tidak lebih bertumbuh, tapi bulan demi bulan mungkin menjadi tambah sulit. Dan itu sebabnya kita juga tahu ada orang yang kemudian bukannya tidak ingin hidup dalam kekuatan, dalam harmonis. Tapi karena mereka sudah menjadi lemah, sudah menjadi lelah di dalam semua perjalanan ini. Bukannya tidak ingin, tetapi sudah tidak mampu lagi. Saya ingat satu kali saya dengan beberapa anggota keluarga itu kami pergi traveling ke satu tempat. Ketika kami berjalan, kita sudah rencanakan akan pergi ke tempat ini, siang akan kemana, sore akan kemana, kita sudah rencanakan. Lalu kita mau berangkat. Salah seorang anggota dari rombongan keluarga kami itu ternyata mengalami kesulitan. Yaitu kakinya itu lecet, karena ternyata sepatunya itu tidak pas untuk traveling. Jadi makin dipakai, kakinya semakin lecet. Lalu kemudian perjalanan menjadi terhambat. Lalu dia berkata, saya berhenti, saya pulang saja. Lah bagaimana mengatur pulangnya? Dan seterusnya. Lalu disintegrasi terjadi. Sebagian berkata, kita akan maju, ya sudah yang lain pulang saja. Tapi yang lain berkata, kita nggak enak dong kalau kita split terbagi-bagi begini. So, sekalian lalu saya bicara dengan anggota keluarga. Saya katakan gimana keadaannya? Dia katakan, maafkan saya. Saya bukannya tidak ingin. Saya bukannya tidak mau bersama-sama. Tapi saya tidak bisa. Kaki saya lecet. Saya bukannya ingin merusak suasana. Saya tahu kita sudah rencanakan semua dengan baik. Tetapi kaki saya lecet. Saya minta maaf akhirnya mengganggu. So sekalian bukan salahnya dia. Sesuatu bisa terjadi, accident bisa terjadi. Kakinya lecet. Dia bukan ingin merusak suasana harmonis, tidak. Tapi kakinya lecet. Bukankah dalam keluarga kita juga seperti ini mungkin hari ini? Ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, orang tua bukannya ingin membuat suasana rumah menjadi runyam, menjadi kacau, menjadi tidak ada damai sejahtera. Bukan saya rasa. Semuanya juga ingin yang terbaik, tetapi mungkin di antara keluarga kita ada yang mulai lemah. Mulai emosinya itu terganggu, mulai sering kesal, marah, di rumah terus. Dan seterusnya saya rasa kita ngalami semuanya. Mungkin di kadar yang sederhana, rendah atau di kadar yang cukup tinggi dan sudah mengganggu. Kita ngalamin semuanya. Tetapi saudara Tuhan, intinya adalah sebenarnya kita membutuhkan hari ini kekuatan ekstra. Dan disinilah Kristus sebagai center, sebagai pusat, sebagai Tuhan kita. Itu menyediakan bagi kita proses nurturing. Dia itu care kepada kita. Dia itu menolong kita. Dia itu encourage kita. Supaya di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun, hubungan kita dengan dia dengan kita itu akan menolong kita. Memberi kita damai sejahtera, ketenangan. Baru-baru ini seorang penatua mengirim WhatsApp kepada saya pagi-pagi bercerita. Renungan paginya tentang apa? Renungan pagi tentang betapa satu kejadian kecil dengan istrinya membuat dia itu betul-betul bergumul. Tetapi ketika dia itu mengingat firman Tuhan, begitu beliau mengingat firman Tuhan lalu kemudian rasa tenang. Dan dengan ketenangan itu mengatasi situasi yang ada dan berhasil. Beliau menang. Dan itu di-sharekan lewat WhatsApp. Menang oleh karena ada proses nurturing firman Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di dalam dirinya yang membuat ketenangan, kemenangan itu terjadi. Di dalam sejarah gereja ada seorang bernama Susanna Wesley. Dia itu berasal dari keluarga besar. Dia kalau tidak salah itu anak ke-25 dari anak adik-adik kakak bersaudara. Anak ke-25. Bayangkan saja. Dan dia punya anak yang banyak juga, dia punya 19 anak. Dan dia mengalami masalah hidup yang berat sekali oleh karena suaminya pergi dan suaminya juga masuk penjara. Hidup ekonominya sangat susah sekali. Dan dikatakan bahwa dari sekian anak itu
Beberapa anak itu mati. Dalam proses dari kecil ada beberapa yang meninggal dunia. Maka ada orang berkata Susana itu mengalami loss, hardship, and struggle. Itu 3 kata untuk Susana Wesley. Loss. Dia kehilangan anggota keluarganya. Dia itu hardship. Mengalami kerja keras yang luar biasa, hidup yang susah. Yang ketiga dia mengalami struggle, pergumulan yang luar biasa. Tetapi saudara sekalian, kenapa Susana Wesley menjadi tokoh wanita yang sangat dihargai di dalam sejarah gereja? Oleh karena keputusan yang diambil di tengah-tengah situasi yang susah. Ada kalimat yang dia tuliskan di dalam memoarnya. Dia berkata, saya bukan lelaki atau saya bukan seorang pendeta. Saya cuma seorang ibu yang harus melakukan sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang biasa saya lakukan dalam situasi sulit. Itu sebabnya saya memutuskan untuk mulai berbicara dengan anak-anak saya sendiri. Saya mengambil porsi berbicara dengan mereka tiap-tiap malam. Satu persatu. Dia memberi contoh. Senin saya berbicara dengan Molly. Selasa saya bicara dengan Hetty. Rabu dengan Nancy. Kamis dengan Jackie. Jumat dengan Patty. Sabtu dengan Charles dan seterusnya. Dan dia, Susana Wesley itu melahirkan 2 anak dari sekian anak itu yang luar biasa. John Wesley dan Charles Wesley. John Wesley pendiri gereja Metodis. Dan Charles Wesley kita tahu pengarang lagu-lagu rohani. Ribuan lagu rohani yang dikarang begitu luar biasa. Saya kasih Tuhan, rahasianya apa? Rahasianya adalah Susana Wesley selalu mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Dikatakan setiap hari di tengah-tengah kesibukan, urusan mengurus belasan anak yang lari ke kiri ke kanan dengan kesusahan yang besar, ditinggal suaminya, dan apa yang terjadi? Dia mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Dan sampai dikatakan karena rumahnya tidak terlalu luas, dia itu seringkali menutup dirinya dengan kain. Dan dengan lilin dia membaca firman Tuhan setiap hari. Dia berdoa hampir 2 jam setiap hari. Dan itu adalah sumber kekuatan Susana Wesley. Dia katakan kalau tidak saya lakukan ini saya bisa menjadi gila. Tetapi dia menang saudara sekalian, dan dia mendidik anak-anaknya dengan sangat luar biasa. Maka saudara sekalian, Susana mengambil relasi dengan Tuhan secara serius, seperti dia juga melakukan tugas hariannya dengan serius. Sama seriusnya. Dengan keseriusan ini, dia mengalami Tuhan nurturing her soul, nurturing her spirit. Tuhan itu menghibur dia di dalam roh, di dalam spiritnya dia, di dalam jiwanya Susana. Dan Susana menjadi perempuan yang sangat tangguh. Perempuan beriman yang sangat luar biasa. Nah, hari ini mungkin di tengah-tengah keluarga kita, ada yang sudah lecet, yang sudah terluka. Ada suami yang sudah putus asa. Ada istri yang juga sama-sama putus asa. Dan ada anggota keluarga kita juga yang mungkin sudah sangat putus asa. Bencana, pandemi COVID sampai hari ini sudah menghancurkan begitu banyak fondasi, begitu banyak dasar dalam hidup kita. Mungkin itu tidak terasa langsung, tetapi itu pelan tetapi pasti. Itu mulai meluruh rantakan kehidupan daripada keluarga-keluarga. Itu sebabnya kenapa saudara harus mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi ini. Biarkan Kristus menjadi pusat keluarga kita, yang caring for, yang nurturing akan keluarga kita, yang memberikan empowerment ke dalam keluarga kita. Dia memberikan kekuatan kepada saudara, supaya kita itu bisa mengalami penghiburan dan kekuatan dia. Karena nurturingnya yang dia berikan kepada kita. Saya dan saudara ingin sebuah keluarga yang jauh lebih baik hari ke hari. Dan saya tahu bahwa itu tidak mudah. Tapi itu tidak berarti tidak mungkin. Karena ada banyak orang yang berhasil di masa pandemi ini. Membuat keluarganya lebih kokoh. Digoncang, iya. Tetapi goncangannya memperkokoh mereka. Kena angin besar dari luar diri mereka, iya. Tetapi itu memperkokoh mereka juga. Jadi saudara kasih Tuhan, kiranya kita menjadikan Kristus menjadi center, pusat di dalam hidup kita, bersekutu dengan Tuhan senantiasa dan mengalami kehidupan pribadi, keluarga di dalam Tuhan. Dan menurut saya gereja kita cukup luar biasa di dalam melakukan ini. Pelayanan-pelayanan yang kita berikan dari gereja kepada kita adalah pelayanan-pelayanan yang sungguh-sungguh menolong. Ada ibadah, ada doa malam, ada semua
ada renungan-renungan yang dibikin hampir tiap hari kita dapat. Ada pokok-pokok doa kita dapatkan. Ada renungan care group keluarga. Juga pelayanan radio dari Suara Indah. Radio Suara Indah itu juga menolong begitu banyak orang. Jadi resources itu menurut saya tidak kurang. Resources itu sangat berlimpah untuk saya saudara. Tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah kita mengizinkan bahwa Tuhan akan menolong saya saudara mengalami nurturing Tuhan, dipelihara, dikuatkan, ditumbuhkan oleh Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun. Yang ketiga, Kristus sebagai pusat, itu berarti bahwa Kristus juga yang akan mengubah saya dan saudara. Kita memperhatikan di dalam Alkitab bahwa Kristus adalah transformer. Kristus tidak hanya ingin, tadi dikatakan dia melihat kita seperti biasa saja. Dia ingin mentransform kita menjadi pribadi-pribadi unggul, pribadi yang berbeda. Maka ayat yang ke-30 itu berbicara di dalam teks ini, kita adalah anggota tubuhnya. Dia adalah kepala. Dia akan caring kepada semua anggota tubuhnya. Kalau misalnya ada jari kita lecet, berdarah, maka kepala tidak mungkin diam. Kita akan berpikir bagaimana supaya lecet yang ada di jari itu bisa segera sembuh. Akan cari obat dan seterusnya. Kepala itu caring kepada anggota-anggota tubuhnya. Maka dengan kata lain Tuhan Yesus juga care. Analogi ini dipakai untuk menggambarkan betapa Kristus peduli kepada saya dan saudara. Untuk apa? Supaya kita itu transform, kita itu berubah menjadi lebih baik. Saudara, kata perubahan adalah kata yang paling diinginkan oleh banyak orang. Ada orang berkata, dia sangat desperate minta perubahan. Tapi seringkali perubahan ketika dikejar makin jauh sepertinya. Ada orang dying for, rela mati untuk perubahan. Tetapi perubahan itu mungkin juga tidak terjadi dan sulit terjadi. Tapi Alkitab berbicara Kristus yang adalah pengubah kita. Dia mengubah dari awal hidup kita sampai kepada akhir hidup kita dan seterusnya. Dia itu menyelamatkan kita, dia mengubah saudara-saudara. Maka sekalian ayat yang berikutnya berkata bahwa kita diharapkan akan mengalami perubahan itu. Kristus sebagai kepala, dia adalah Kristus yang mengubahkan. Dia mengubahkan saudara supaya rumah tangga kita itu menjadi sebuah rumah tangga yang berubah di dalam dia. Dan saudara sekalian perubahan itu akan terjadi. Pasti cepat atau lambat akan terjadi. Kapan itu bisa terjadi? Ketika sekali lagi kita mengizinkan sang suami diubah oleh Tuhan. Maka ini PR dari para suami-suami. Perubahan yang suami harus alami di dalam Tuhan, itu dia harus alami karena Tuhan dan di dalam Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya pergumulannya ini menjadi penting. Setiap suami, setiap orang tua, ayah, itu perlu bergumul dengan Kristus sendiri. Supaya dia mengalami transformasi. Demikian juga dengan istri. Maka dia harus mengalami juga transformasi di dalam dirinya oleh karena Kristus. Demikian juga dengan anak-anak. Tugas anak-anak adalah dia sendiri mengalami transformasi di dalam dirinya oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus akan siap sedia untuk mengadakan perubahan demi perubahan di dalam hidup kita. So sekalian sama seperti kepala memikirkan pertumbuhan dari setiap anggotanya. Demikian Kristus berpikir tentang pertumbuhan daripada setiap saudara. Tidak pernah ada di dalam Alkitab suatu kata yang statis tentang kita. Kalau saya selalu membaca di dalam teks firman Tuhan hari ini, ada banyak kata aktif yang dikerjakan oleh Kristus. Maka firman Tuhan mengatakan di situ, dialah yang banyak kata di situ. Dia yang mengasihi, dia yang menyelamatkan, dia yang menguduskan, dia yang menyucikan, dia yang memandikan mereka dengan air dan firman, dia yang menetapkan, dia yang mengubahkan menjadi serupa. Dia adalah Kristus yang menjaga hubungannya dengan jemaatnya. Ada banyak kata ada banyak kata aktif. Kita seringkali salah berpikir seolah-olah segala sesuatu itu hanya melulu titik aktivitasnya dari kita kepada Kristus. Kita lupa bahwa sebenarnya yang jauh lebih aktif adalah Kristus terhadap kita. Nanti mungkin kita bisa baca kembali teks firman dari Efesus ini. Perhatikan kata-kata aktif yang dikerjakan Kristus.
Dia adalah kepala yang memikirkan pertumbuhan kita. Dialah kepala yang menginginkan transformasi kita. Lebih daripada kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Itu sebabnya Kristus adalah pusat. Kalau setiap pribadi mau berhubungan dengan Kristus dan membiarkan dirinya diubah dengan Kristus, maka perubahan itu akan terjadi. Rumah tangga akan terjadi perubahan di dalamnya kalau sang kepala rumah tangga secara manusia itu sang ayah, suami mengalami transformasi di dalam Kristus. Rumah tangga akan berubah ketika ibu, istri, mama itu juga mengalami perubahan. Ketika orang tua di tengah-tengah rumah tangga kita, mungkin ada kakek nenek kita mengalami perubahan di dalam Kristus. Ketika anak-anak mengalami perubahan, transformasi itu bisa terjadi dan akan terjadi. Saya pernah sangat terkesima dengan seorang anak umur 13 tahun di Jakarta. Saya diperkenalkan dengan anak ini. Saya baru tahu setelah saya dengar kisah tentang anak umur 13 tahun ini. Dia punya seorang teman baik, sama-sama pergi ke gereja. Tapi satu kali teman ini cerita kepada dia bahwa papa mamanya mau bercerai. Dan sudah dalam proses perceraian. Sudah ada penasihat hukum yang mendampingi papa mama masing-masing. Mereka akan bercerai. Dan ketika mendengar cerita ini, anak umur 13 remaja ini berkata kepada temannya, boleh gak aku pergi ke rumah papa mamamu? Lalu kemudian temannya berkata, untuk apa kamu datang ke rumahku? Tapi setelah diizinkan, anak umur 13 ini bicara dengan orang tua dari temannya ini. Dan dia berkata, om tante, boleh gak saya cerita tentang Tuhan Yesus? Singkat kata sekalian, ajaib, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kedua orang tua itu dari temannya itu yang mau bercerai itu kemudian mendengar kata-kata anak umur 13 ini. Singkatnya mereka itu tidak jadi bercerai. Singkatnya kemudian mereka menjadi anak Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya bersyukur saya diketemukan juga dengan mereka. Luar biasa sekalian. Oleh karena apa yang bisa dikerjakan Tuhan lewat anak umur 13 tahun. Untuk keluarga dari temannya yang diambang perceraian. Hari ini saya tidak tahu bagaimana keluarga kita. Apakah sudah terjadi perubahan di dalam hidup rumah tangga kita? Menjadi lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Doa kita bersama adalah di bulan keluarga Oktober ini. Setiap keluarga boleh memeriksa diri sendiri. Setiap anggota keluarga bertanya, di mana saya harus berubah? Di bagian apa saya harus berubah? Mungkin tidak terjadi perfection, kesempurnaan. Kita semua tidak sempurna. Tapi paling sedikit kita terus berjuang dalam kekuatan Kristus mengalami transformasi itu dari hari ke hari. Sehingga keluarga kita yang tadinya penuh dengan konflik, reda konfliknya, berkurang konfliknya, tidak ada konfliknya. Keluarga yang tadinya saling menyakiti, tidak lagi saling menyakiti, berhenti saling menyakiti dan mulai belajar mengasihi. Keluarga yang tadinya terdisintegrasi, terpecah-pecah tidak karuan. Sekarang mulai berpusat kepada Kristus sama seperti segitiga. Saya dengan dia, saya di sudut yang satu, dia di sudut yang lain. Tetapi ketika masing-masing bergerak ke arah Kristus, maka di sini terjadi disharmoni, jarak. Tetapi ketika semua sama-sama menuju kepada Kristus, apa yang terjadi? Semakin menuju kepada Kristus, semakin terjadi kesatuan, harmoni di dalamnya. Itu sebabnya bulan keluarga ini menjadi sebuah bulan yang penuh dengan harapan dari kita semua di gereja kita, supaya keluarga demi keluarga mengalami transformasi. Ada program nasional, ada program lokasi masing-masing selama bulan ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan menolong saudara mengalami akan transformasi perubahan keluarga. Kristus adalah changer, yang mengubah. Dan dia tetap ingin mengubah kita. Biarlah kita membawa diri di dalam kerelaan untuk berkata, Tuhan, sudah terlalu lama masalah ini ada. Tuhan, sudah terlalu lama persoalan ini tidak pernah habis-habisnya. Dan sekarang kami ingin izinkan di bulan ini Tuhan bekerja atas setiap pribadi di dalam rumah tangga kami masing-masing. Meninggalkan yang lama, menuju kepada next level. Hidup keluarga yang jauh lebih indah, lebih baik, lebih harmonis, lebih memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, Kristus adalah pusat. Dia akan mendirect kita kepada dirinya. Karena dia adalah pusat dari segala sesuatu. Akan menjadi indah dan harmonis. Kedua, Kristus adalah Kristus yang memberikan perubahan
kepada saudara, dia akan menurture kita, dia akan memberikan kita perhatian, dia akan menolong saudara tetap bertumbuh di dalam kekuatan yang baru yang dihasilkannya. Dan yang ketiga, Kristus adalah transformer. Kristus adalah pengubah segala sesuatu. Dan saudara mungkin give up, menyerah, tapi dia tidak menyerah. Masih diberi kepada kita kesempatan untuk kita diubah, untuk bisa menjadi seperti yang dikehendakinya. Kiranya Tuhan akan berkati firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati saya dan saudara dan keluarga masing-masing. Tuhan berkati supaya bulan keluarga ini menjadi bulan keluarga yang indah untuk seluruh gereja kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu supaya Tuhan yang tolong kami. Melihat Engkau bukan lagi sebagai pribadi hanya tamu di rumah tangga. Tapi Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah pusat, center daripada hidup keluarga kami. Dan Engkau lah yang akan memperhatikan kami terus bertumbuh. Engkau yang akan menolong setiap kami mengalami perubahan demi perubahan. Mulai dari yang paling kecil sampai kepada hal yang paling besar. Tuhan tidak membiarkan rumah tangga kami digoncang, dikuasai kegelapan, dikuasai iblis, dikenai badai keluarga yang tidak habis-habisnya. Tuhan, tolonglah kami. Apapun menjadi persoalan di rumah tangga kami, bantulah dan tolonglah kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup rumah tangga kami, karena Tuhan mengasihi kami. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.